teman-teman, balik lagi di channel aku bareng aku Ngelma. Buat kalian yang udah nonton video aku sebelumnya, iya emang baju aku dan kerudung aku ini sama kayak video sebelumnya karena emang aku bikinnya barengan barusan. Dan buat kalian juga yang pengen tahu aku dapetin bunga ini, cantik ini dari mana dan ini dari mana, silahkan cek video aku sebelumnya, linknya bakalan aku taruh di sini, oke? Jadi di video kali ini aku tuh mau sharing ke kalian pengalaman aku nyapih anak aku di usia 2 tahun. Sebenarnya nggak harus 2 tahun juga, di luar sana banyak juga ibu-ibu yang udah nyapih anaknya sebelum 2 tahun, bahkan sebelum 1 tahun. Tapi sebaliknya ada juga yang 3 tahun tuh masih ngasih ASI, karena itu semua tergantung dari kesiapan anaknya dan juga ibunya sendiri. Dan kalau menurut kalian perlu, sebelum nyapih kalian bisa konsultasikan ke dokter kalian masing-masing. Dan sebelum kalian lanjut video ini, biar kalian nggak kecewa nanti, aku di sini nggak akan ngasih kalian tips kayak nyapih 2 hari selesai atau nyapih 3 hari tanpa drama selesai, itu enggak. Karena faktanya aku sendiri ngalamin banget drama itu, dan aku juga enggak nyapih secepat itu. Kayak aku tuh nyapihnya tuh kayak bertahap gitu, jadi lumayan struggle gitu buat aku dan Alia, bahkan ayahnya dia juga kena dampaknya gitu. Dan perlu kalian tahu kalau Alia itu anaknya itu ASI banget, dia nyebutnya Nena. Selama empasi itu dia tuh makan kayak picky banget gitu, dan nggak terlalu banyak gitu kayak anak-anak yang lain di sekitarnya. Tapi dia itu aslinya kayak kuat banget gitu walaupun dia cewek, dan dia tuh kayak nggak bisa tidur gitu tanpa nenanya. Dan ASI buat Alia itu kayak lebih kayak makanan pokok daripada karbohidrat, dan juga penenang saat dia nangis ataupun kesakitan. Dan juga ASI itu cemilan dia kalau lagi bosan, jadi dikit-dikit tuh manena, jadi dikit-dikit tuh manena, dikit-dikit tuh manena gitu. Jadi kalian bisa bayangin sendiri struggle-nya kayak gimana, nanti aku ceritain juga. Jadi ceritanya gini, aku tuh kayak dari awal gitu punya prinsip kalau aku tuh sebisa mungkin harus jujur sama anak aku dalam segala hal, dan menjelaskan apa yang perlu aku jelasin ke dia daripada sekedar melarang atau menyuruh. Kayak misalnya aku ngarang dia main api itu karena apa, aku jelasin. Atau aku ngelarang dia jalan di air basah itu takut kepleset atau bahaya atau gimana. Dan termasuk dalam hal menyapi ini, jadi aku tuh nggak pakai metode yang pakai ngolesin lipstick atau pahit-pahit gitu, enggak. Tapi bukan maksud aku buat nyalahin metode itu, karena setiap ibu itu punya pilihan masing-masing, dan aku percaya setiap ibu itu lebih tahu keadaan anaknya, dan mungkin itu emang yang terbaik buat mereka, dan itu it's okay, pilihan masing-masing. Dan ternyata pilihan aku itu bukan dengan metode itu, tapi lebih ke jujur ngomong ke dia apa yang harus dia alamin setelah ini. Jadi ya, ngerti kan maksud aku? Jadi sekitar 4 bulanan sebelum Alia 2 tahun, which is itu 20 bulanan usia dia, aku tuh udah ngasih tahu ke dia, jelasin ke dia, sounding ke dia kalau nanti kalau udah 2 tahun itu udah nggak boleh nenak gitu. Jadi aku jelasin ke dia, Alia, sebentar lagi Alia udah 2 tahun, dan 2 tahun itu udah besar. Jadi Alia kalau udah besar itu berarti nggak boleh nenak, karena nenak itu bukan buat anak besar tapi buat anak kecil. Terus aku kayak kasih contoh gitu, kayak si A, si B yang dia kenal, temennya yang dia kenal, yang udah nggak nenak lagi itu kayak si ini, si ini, si ini. Dia udah besar dan dia udah nggak nenak kayak gitu. Dan sebaliknya kalau aku misalnya ketemu baby yang lagi yang lagi dikasih ASI sama mamanya, aku tuh kayak bilang itu ya kalau ASI itu buat anak kecil, buat bayi. Dan Alia kalau udah
2 tahun berarti udah bukan bayi lagi dan udah nggak boleh nenak lagi gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah, kalian bisa karang-karang sendiri. Dan aku selalu ngasih tahu itu pas dia kayak lagi nenak gitu, lagi tenang, dan dia tuh nggak lari-larian. Karena selain pas waktu dia nenak itu kayak dia tuh aktif banget lari-larian dan nggak bakalan dengerin aku. Jadi aku cari waktu yang dimana dia beneran dengerin aku kayak gitu. Kalau misalnya ada yang nanya, emangnya anak kecil tuh paham dikasih tahu kayak gitu? Kalau menurut kepercayaan aku secara pribadi, anak kecil di bawah 3 tahun itu, dia itu tuh kan kayak golden age gitu. Jadi dia tuh ngerti sebenarnya, cuman respon dia ya tergantung dia nanti gitu loh. Dan walaupun dia ngerti saat itu juga, dia kan masih belajar merespon juga. Jadi dia tuh belum tentu responnya tuh sesuai keinginan kita gitu loh. Jadi ngomongnya tuh emang harus berkali-kali. Jadi ya insya Allah ngerti kok, cuman harus sabar aja. Cuman waktu itu tuh aku kayak belum pernah take real action gitu loh. Jadi ya cuman sounding doang, ngasih penjelasan doang, tapi nggak pernah bener-bener, bahkan ngurangin pun nggak terlalu deh kayaknya, enggak. Bahkan bisa dibilang sama sekali enggak. Akhirnya tanggal 26 Juni Alia itu ulang tahunnya tuh 9 Agustus. Jadi kayak sebulan sebelumnya gitu, sebulan lebih gitu, aku tuh kayak iseng gitu waktu itu. Jadi malam-malam tuh kayak jam 8-an gitu, aku tuh pura-pura tidur pas dia mau minta nenak. Biasanya aku kan juga kadang tuh iseng kayak gitu ya. Pas kalau aku pura-pura tidur gitu, dia tuh kayak nyari sendiri gitu loh, berusaha sendiri gitu sampai dapet. Tapi nggak tahu kenapa malam itu tuh dia tuh kayak lebih memilih menangis daripada nyari nenaknya sendiri kayak biasanya gitu. Dan akhirnya dia nangis lama banget sampai dia tuh ngadu ke ayahnya gitu. Dan karena udah kepalang tanggung dia nangisnya tuh udah lumayan lama, akhirnya aku sama ayahnya tuh kayak ya udah kita sapi aja sekarang gitu loh. Dan akhirnya malam itu untuk pertama kali Alia tidur tanpa nenak dan ditemenin ayahnya dinyanyiin gitu dia. Dan mulai saat itu aku memutuskan untuk lebih serius nyapih Alia secara bertahap. Nah, tahap pertamanya itu adalah menyapih si Alia atau ngelatih Alia tidur tanpa nenek. Karena dia tuh udah kebiasaan gitu loh tidur sama nenek selama bertahun-tahun sejak dia lahir. Dan itu tuh udah kayak kebiasaan banget yang susah buat dihilangin. Dan ternyata setelah hari itu tuh dia tuh kayak nggak terlalu rewel gitu loh. Jadi dia tuh kayak ya udah jam 8 malam gitu masuk kamar ditemenin ayahnya, dan aku tuh keluar karena kalau aku di sampingnya dia bakalan nyari neneknya gitu kayak biasanya. Dan akhirnya dia itu dinyanyiin ayahnya dan tidur bareng ayahnya. Tapi itu nggak bertahan lama. Jadi kayak 3-4 hari gitu, dan setelah itu drama dimulai. Jadi sebelum tidur itu dia minta nenek gitu, dan ternyata aku nggak kasih gitu dengan penjelasan tadi. Dan dia tuh kayak dan dia tuh antara nggak terima tapi ngerti gitu loh. Jadi setelah itu, jadi karena dia nggak dikasih nenek itu, dia nyari alasan lain gitu buat nangis. Yang lampunya dimatiin lah, yang mainannya inilah, yang itulah, yang harus keluar dulu lah. Sampai dia tuh pernah minta keluar dan ke rumah akunya yang jaraknya tuh cuma 3-4 rumah gitu. Dan akhirnya dia tidur sana, gak mau pulang. Tapi jam 12 malam ternyata dia bangun dan minta untuk diantar pulang. Tapi walaupun kayak gitu, please mam, jangan nyerah. Jadi kayak yang tadi aku bilang di awal, sebelum kalian mulai nyapi ini, kalian harus yakin kalian tuh siap dan anak kalian tuh siap. Jadi kalau udah mulai tuh ya jangan setengah-setengah. Kita harus disiplin, harus tegas kayak gitu.
Soalnya kalau kita setengah-setengah, kasihan, dikasih dulu, ntar tuh bakalan lama dan akhirnya kita juga bakalan harus nyapi gitu loh. Jadi itu kayak buang-buang waktu doang gitu loh, dan lebih kasihan juga anaknya karena rewelnya tuh bakalan lebih lama gitu. Terbiasanya tuh juga bakalan lebih lama gitu. Dan kalian tuh nggak usah merasa jahat atau gimana, karena kalian tuh emang ngelakuin ini tuh buat kebaikan kalian berdua gitu. Dan seminggu setengah sampai 2 minggu gitu, tahap pertama ini belum fully selesai, aku udah lanjut ke tahap kedua. Dan tahap kedua itu adalah menyapih dia di malam hari. Jadi Alia itu punya jam bangun atau minum ASI di malam hari itu 3 kali, dan itu tuh jamnya tuh kayak tetap gitu, dan kayak nggak berubah-berubah gitu ya, sekitaran jam segitu. Nah, yang pertama itu dia jam 12, makanya tadi dia minta pulang jam 12. Abis itu jam 3, dan abis itu jam setengah 6-an. Tapi jam setengah 6 ini bisa jadi dia langsung bangun, turun dari ranjangnya, tapi bisa juga dia minta ASI lagi dan tidur lagi sampai jam 7-an gitu. Dan dia tuh kalau nenek malam tuh bisa lama banget, bisa 1 jaman lebih gitu. Nah, untuk ngelakuin tahap yang kedua ini aku punya 3 rumus atau 3 tips kayak gitu. Jadi yang pertama itu dia harus kenyang. Jadi dia tidur tuh harus dalam keadaan kenyang. Jadi kalau nanti kita nolak buat ngasih ASI dia, kita tahu dia itu cuman minta karena kebiasaan, bukan karena lapar. Dan yang kedua, siapin minum dan botol minum favorit dia. Aku dapat tips yang kedua ini dari YouTuber juga, tapi aku lupa siapa, nanti aku cantumin linknya di bawah kalau kalian mau nonton. Nah, kalau di Alia itu, dia itu nggak suka susu formula. Jadi aku tuh udah kayak nyoba sekitar 6 merek itu, dia tuh nggak suka, nggak tahu kenapa, atau karena aku terlalu cepet ngenalin susu formula. Jadi waktu itu dia nggak suka, jadi keterusan gitu loh dia nggak sukanya. Jadi kalau dikasih tuh udah otomatis nolak gitu loh. Kalau udah ngerasain rasanya itu udah otomatis nolak gitu loh. Dan botol yang dia suka atau tempat yang dia suka, soalnya kan ada anak yang suka pakai dot, ada yang suka pakai straw gitu, atau ada yang pakai gelas juga. Jadi kayak dibikin senyaman anaknya gitu loh. Dan yang ketiga, sebelum tidur itu aku kasih tahu ke anak aku kalau malam ini dia itu udah mulai tidur full sampai pagi. Karena dia udah besar dan malam hari itu adalah waktu tidur. Jadi mama tidur, Alia tidur, ayah juga tidur. Jadi nggak ada yang minum atau makan. Pun kalau mau makan atau minum nanti di pagi hari. Jadi kalau malam ya semuanya tidur, nggak ada yang bangun untuk makan dan minum. Dan kalau udah janji kalau dia nanti minta ASI di pagi hari, ya udah kasih gitu, soalnya kita udah janji. Jadi jangan sampai dia itu rusak gitu loh kepercayaannya nanti. Soalnya nanti keterusan kalau kita kasih tahu lagi tentang hal-hal yang ingin dia mengerti dan ternyata kita udah pernah bohong, takutnya dia tuh nanti udah nggak percaya gitu loh, jadi susah dikasih tahu gitu. Dan waktu itu Alia itu lebih suka teh, sirup, atau susu kedelai. Kalau susu kedelai dia mau. Dan aku pernah dengar juga dari ahli gizi kalau nggak semua anak itu wajib dan butuh banget susu formula. Jadi itu tuh tergantung konsumsi anaknya dan tergantung keadaan anaknya. Nanti aku cantumin deh linknya juga di bawah ya. Tapi bukan berarti aku sama sekali nggak ngasih dia atau ya udah putus asa gitu, nggak berusaha ngasih dia susu formula gitu. I'm still trying. Soalnya kan 4 sehat 5 sempurna, ya nggak? Ya kalau bisa kan alhamdulillah ya. Dan ya bener aja, di malamnya pas jam-jam dia bangun itu tepat jam 12, jam 3 itu dia beneran bangun kayak biasanya, karena itu kan udah kebiasaan ya dari dulu. Ya udah kita pahamin aja.
Dan dia bakalan minta ASI kayak biasanya, tapi jangan dikasih. Dan dia emang bakalan nangis karena kita tolak. Dan kalau aku bakalan pura-pura tidur dan pura-pura nggak denger gitu kalau dia nangis. Tapi kalau emang udah kayak 20 menitan atau 30 menitan gitu, aku bangun, aku kasih tahu dia lagi, Alia ini masih malam, belum jamnya minum ASI dan belum jamnya bangun. Jadi mama harus tidur, Alia tidur, dan ayah juga tidur. Dan minum ASI-nya nanti ya di pagi hari, kayak gitu. Dan terus Alia bakalan diem. Enggak, Alia bakalan nangis lagi untuk awal-awal karena ya kita pahamin aja, itu tuh udah kebiasaan dia dari lahir gitu loh. Masa kita tuh nuntut dia untuk sehari 2 hari satu kali ngasih tahu, 2 kali ngasih tahu dia ngerti dan nurut. Jadi ya yang jangan berekspektasi terlalu kayak gitu dan jangan nuntut kayak gitu. Kita aja ya yang udah gede, misalnya kita makanan pokok kita nasi ya, kalau udah langsung kamu jangan makan nasi, langsung aja makan ini gitu, itu kan ya nggak semudah itu gitu loh, ya nggak sih? Atau air putih, jangan minum air putih, minum air ini gitu, ya nggak sih? Jadi udah sabar aja ya moms. Dan aku sebenarnya emang tipenya tuh nggak pernah ngelarang anak aku nangis ya. Kayak nangis tuh ya udah, kalau kamu mau nangis misalnya kesakitan tuh ya udah wajar, anak kecil tuh nangis gitu, ya udah tungguin aja gitu. Apalagi nangis yang tanpa alasan. Dan saking kadang lamanya dia nangis tuh ayahnya tuh sampai pindah kamar gitu karena gak tahan. Dan tahap yang ketiga adalah menyapi di siang hari, dan ini tuh ternyata ini adalah tahap yang paling sulit buat saya, karena kalau malam hari atau pas menjelang tidur kan dia tuh ngantuk ya. Jadi dia itu nanti bakalan nangis terus capek terus tidur gitu loh. Kalau di siang hari itu kan dia tuh fully awake gitu ya. Jadi kalau kita nggak nurutin tuh ya udah dia nangis, dia ngejar, dia nyakar, dia manjat kita, atau pokoknya banyak deh cara dia tuh biar dapet gitu. Nah di siang hari ini akhirnya aku bertahap lagi, kayak aku ngasih ASI itu. Jadi kalau di siang hari ini kayak aku batasin aja gitu. Kayak sehari itu aku kasih 2 kali atau sekali gitu. Soalnya dia kan sebelumnya kayak sering banget gitu ya. Jadi ini aku batasin kayak sekali atau 2 kali gitu, atau sebelum tidur siang doang. Jadi nenek menjelang tidur siang gitu loh. Setelah semingguan juga aku juga nyetop dan ngelatih dia untuk tidur siang tanpa nenek juga. Dan itu bakalan kayak yang biasanya itu tinggal bawa dia ke kamar, nenek tidur oke, kita bisa ngapa-ngapain. Itu kayak nunggu dia main dulu kayak seharian, nunggu dia capek, nunggu dia ngantuk, kayak oke, baru dia tidur gitu. Dan akhirnya kemarin 9 Agustus itu, kalau kalian follow Instagram aku, kalian juga pasti tahu aku kayak ngasih perayaan kecil itu. Kayak ngasih perayaan kecil gitu buat anak aku. Jadi cuman beli kue sama lilin gitu, dan dirayain cuman keluarga kecil gitu. Yang tujuan aku tuh bukan gimana gitu ya. Soalnya dia tuh kan juga belum terlalu ngeh mungkin ya. Tapi tujuan utama aku adalah ngasih tahu dia kalau saat itu pas dia tiup lilin itu dia udah 2 tahun. Dan setelah itu aku bakalan ngasih dia kayak yang di awal, kalau dia itu udah 2 tahun, dan 2 tahun itu berarti dia udah menjadi anak besar dan bukan anak kecil lagi. Jadi kalau anak gede itu udah nggak boleh nenak kayak gitu. Jadi kayak menegaskan gitu lah, oh inilah akhirnya 2 tahun itu yang dikasih tahu mama aku tuh dateng juga, dan ternyata benar gitu loh. Dan akhirnya pas di tanggal 9 Agustus itu adalah hari pertama dia tanpa ASI sama sekali. Dan akhirnya setelah itu kayak ya rewel-rewel kayak biasanya lagi, tapi paling cuman kayak nggak ada semingguan gitu.
Dan sekarang dia kalau ngelihat Nena gitu, mama, Nena, dedek. Jadi dia tahu Nena itu buat dedek gitu. Dan dia udah besar, udah nggak boleh Nena lagi. Dan ada sedikit tips buat mamanya, mungkin kalian juga udah tahu tips ini. Yang pertama itu kalian tuh harus sabar, tegas, sabar dengerin celotehan mereka atau protes mereka dan tangisan mereka selama berhari-hari itu. Terus tips yang kedua itu kalau aku ngurangin makanan-makanan yang bisa jadi booster ASI gitu loh. Jadi kita lebih banyak konsumsi yang makanan yang ngurangin ASI gitu loh. Dan itu tadi sharing pengalaman aku nyapih anak aku yang umurnya 2 tahun. Dan semoga video ini ada faedahnya buat kalian. Ambil baiknya, buang buruknya, and see you on my next video.